Pak? Afdol. Abdol. Jadi proses membuat sipu itu apa? Proses pembuatan sipu tadi kan ya, saya sampaikan ya, dilakukan melalui permohonan ke BPHL, Kementerian Kehutanan ya, melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang wilayah Sumatera Barat masuk ke wilayah 3 Pekanbaru. Nah, kemudian cara mendapatkan pemohon untuk memohon sipu, nah artinya kan sistem informasi pendataan hutan yang aplikasinya dibuat oleh Menteri Kehutanan, yang pengelolaannya dilakukan oleh BPHL tadi, wilayah 3 Pekanbaru, kalau untuk wilayah Hawaii. Permohonan untuk mendapatkan user ID sipu ada dilakukan oleh pemohon perorangan badan usaha atau koperasi yang mempunyai perizinan terhadap tapak hutan atau di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan itu ada hasil hutan tumbuh secara alami, baik itu kayu maupun bukan kayu. Ya, itu dasarnya peraturan Menteri Kehutanan nomor 8 turunan dari UCK ya. Dulu UCK nomor 11, nomor 2 PP-nya, kemudian terakhir nomor 6 tahun 2023 tentang UCK. Yang turunannya adalah peraturan Menteri Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Itu di pasal 259 sampai seterusnya, 305 itu tentang penata usahaan hasil hutan. Dan di dalamnya tersebut tata cara pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan. Dan di 285-nya itu ada tata cara pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari lahan masyarakat yang tumbuh secara alami. Jadi artinya itu harus wajib punya sipu itu ya. Jadi yang tumbuh alaminya tadi itu penata usahanya sama dengan hasil hutan di dalam kawasan hutan, Pak. Jadi kalau tidak punya sipu berarti sama tidak punya sipu terhadap kayu yang tumbuh alami baik itu di dalam kawasan hutan, itu ilegal namanya. Ilegal. Oh iya. Ilegal. Tapi yang menyatakan ilegal itu orang perizinan, Pak ya. Iya perizinan. Kemudian kayu yang diangkut itu harus pasti dulu berasal dari kawasan hutan. Kalau kami penindakan dari kehutanan itu pasti dulu berasal dari kawasan hutan. Kalau tidak pasti tidak bisa diproses pidana gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Dasarnya pun itu surat peraturan Menteri Kehutanan nomor 8 itu. Tapi ketika perorangan atau kelompok yang ngurus sipu ini, ada nggak rekomendasi dari daerah? Dari KPH, dari dinas? Iya. Tidak perlu. Oh tidak? Karena syarat dari sipu itu ada. Berarti mereka sipu ya? Iya. Hanya 2 sebenarnya. Terhadap sipu. Ada izin tapak, artinya izin kawasan juga. Kalau ini namanya izin tapak itu menteri. Menteri kalau di kawasan hutan menteri. Enggak, kalau di dalam kawasan hutan itu menteri. Kalau di kawasan hutan itu menteri yang memberi izin, kemudian dia punya tapak itu, izin itu. Kemudian dia punya hasil hutan yang akan diangkut. Hanya itu syaratnya. Kemudian syarat di dalamnya, syarat di dalam permohonannya, dia harus punya tenaga teknis terhadap hasil hutan yang akan diangkut. Contohnya kayu. Dia harus punya tenaga teknis penguji kayunya. Kalau terhadap hasil hutan non kayu, dia harus punya tenaga teknis terhadap hasil hutan, baik itu batang-batangan rotan, getah-getahan. Ada tenaga teknis yang dibentuk. Tenaga teknis itu dibentuk oleh Kementerian Kehutanan juga. Melalui Balai Pendidikan Belajar Kehutanan. Kalau dulu BPHL itu yang pengadaan, monitoring, pengawasan, pengendalian di sana. Kawasan yang diolah oleh masyarakat ataupun pihak perusahaan itu tahu nggak misalnya pihak kehutanan? Tahunya gimana dulu ya? Kalau dia mereka memiliki sipu pasti tahu. Oh, tahu. Pasti tahu. Kalau dia berizin pasti tahu, karena kalau izinnya resmi ya. Sekarang kan kalau perizinan itu kan ini kan ada 2 nih. Perizinan terhadap usaha itu BTSP yang mengeluarkannya kan. Perizinan terhadap penggunaan kawasan itu Menteri Kehutanan. Iya. Contoh di Sijunjung sendiri yang memiliki sipu itu di mana aja tuh? Nah itu
Kalau secara ini yang dapat laporan kami hanya 20 izin untuk somel ya. Iya. Kemudian 2 untuk tapak. Apa aja itu? Yang pertama multikarya prima. Itu di mana? Di Padang Taro. Oh ya. Kedua BRM tuh. Yang dalam kawasan ya. Oh. Yang di luar kawasan itu ada termonitor, karena itu dia langsung tidak melalui kita, cuman kita hanya tahu saja gitu. Hanya tahu saja ya. Iya, oke. Tidak termonitor dan tidak terevaluasi oleh kita ya. Namanya PHAT. PHAT ya. PHAT itu ada beberapa di sini yang ada laporannya, ada dasar Datuk Murun itu yang Palu, Nagari Limokoto. Iya ya. Kemudian Sabirin katanya, kayaknya ada masalah tuh Sabirin. Nah terakhir kemarin dicabut sipuhnya itu kan. Iya ya. Dicabut sipuh. Oh Sabirin punya? Ya punya. Sipuh. Ada siapa yang ngurusnya dulu? PPHL. Mereka langsung ke sana. PPHL. Enggak, maksudnya apakah Sabirinnya langsung atau gimana? Yang di sipuhnya itu kita tidak tahu, kita tidak ikuti. Nggak ada nggak misalnya data di sini? Jadi dia orang yang nyuruh disuruhnya, kita tidak punya data. Datanya kalau yang ada di sini Sumatera Barat ada admin sipuh. Dia yang monitor. Ada admin sipuh di Dinas Kehutanan Provinsi, baiknya tanya sama dia. Tapi awak yakin ya, mereka tidak tahu proses. Yang Dinas Kehutanan Provinsi hanya tahu, admin hanya tahu ketika dia sudah bersipuh, dia admin langsung terkoneksi ke aplikasi yang ada di Dinas Kehutanan bahwa di Provinsi Sumatera Barat ada pengguna sipuh atas nama siapa, nampak di situ. Kemudian berapa produksi? Tadi menarik tadi ngomong apa yang diproduksinya. Ngomongin Sabirin tadi. Itu kan memang sedang heboh-heboh itu kan, sedang dalam lidik. Nah itu bukan langsung Sabirin tuh yang ngurus sipunya. Kami tidak tahu, kan udah berapa kali ya expose baik di Polres, tentang ada ya. Siapa yang mengurus sipuhnya, dan dia sendiri tidak aku, Pak dia yang ngurus, tapi dia yang megang. Nah ini, kalau dia tidak ngurus, tapi dia yang megang, artinya dia yang nyuruh. Tapi yang saya dengar, mungkin dia atas nama dia, dia yang megang sipuhnya, dia yang minta dibekukan. Kemudian dia tidak tahu. Nah, mungkin ya. Jadi informasi tanda tangan termasuk sekda ya dipalsukan, dokumennya juga termasuk Sabirin. Itu di luar awak ya. Iya. Walaupun awak pernah diminta konfirmasi tentang itu. Oh sempat ditanya polisi. Ini kan ikut jadi saksi. Oh ikut jadi saksi. Awak sendiri ya kan di Polres, kemudian di Dewan waktu itu. Dan di luar kewenangan kami, itu bukan kami tidak tahu. Jadi kalau kami bilang tahu nanti. Iya, Bapak Abdal sendiri nggak pernah ketemu dengan Sabirin? Pernah ketemu waktu itu tahun berapa itu? Katanya dia mau minta klarifikasi lahan. Oh gitu. Itu aja. Yang kami tahu juga lahannya itu kayaknya ada masalah ini. Tapi karena dia memohon kami, katanya Pak siapa tadi? Pak Sabta. Pak Sabta ya. Katanya ketua ombudsman ya kan. Enak. Kalau suatu permohonan tidak dilayani, lapornya ke Pak Sabta ya. Kami layani ternyata itu salah, lapornya juga nanti. Nah kan, makanya kami kan kami udah bilang bahwa lokasi yang dimohonnya itu kan punya masyarakat, ya kan, yang di luar kawasannya, yang di luar kawasan kami sudah bilang. Ini Mas Sabirin kan siapapun yang meminta klarifikasi ke sini kami layani. Iya. Walaupun tidak punya sabta, saya minta klarifikasi di sini. Ini kawasan hutan apa Abdul? Mereka bilang bahwa itu di luar kawasan hutan dalam. Siapa saja. Walaupun orang Jakarta ke sini minta tolong Pak, mohon di lokasi. Siapa tahu dia punya kepentingan investasi, ada ingin masuk modal atau dia mau beli ya kan. Supaya tidak terlanjur dia membeli yang dalam. Jadi intinya pengurusan sipu itu mengurus ke Pekanbaru wilayah 3. Tidak ada kewenangan dari kita tidak ikut. Kehutanan. Cuman mengetahui ya. Tahu setelah dia keluar. Oh, kalau dia lapor. Kalau lapor. Ini Sabirin belum ada lapor. Oh belum ada lapor. Belum ketemu dia. Ya, dan lagian tidak ada kewajibannya. Dia kan hak privat. Hak pribadi yang di luar kawasan hutan. PHAT itu hak pribadi. Sama jadi dengan kalau Sabirin namanya dicatut, tanda tangannya dipalsukan, mengataskan nama dia,
Itu kita tidak tahu. Itu kita tidak tahu. Nggak tahu. Iya. Kebetulan bersama saya ini Bapak Datuk Sabirin. Kita Sabirin. Ya. Pernah ketemu Pak? Jadi beliau masalah lahan ingin menelusuri itu. Minta apa-apa ke sini. Itu tak makanya. Itu. Lah saya pernah Pak. Pernah nggak waktu dengan Pak Tera dulu? Pak Tera Dharma. Nggak tahu Tera. Cuman kita menyejak apa ini waktu. Jadi Sabirin yang mana yang datang ke sini? Tahu. Yang kita yang pernah nyejak ini waktu Pak Khairal, Pak Nap. Nomor berapa? 0852. Iya, beda orang. Apa banyak Sabirin di sini? Nggak tahu. 08 nomor 2. Bapak Sabirin yang namanya Datuk Pengulung. Ya. Nanti Pengulung. Nanti Pengulung. Yang satu lagi yang mana ya? Ini mau ya? Sabirin Pak Dewan. Sabirin Dewan nggak kenal. Ada lagi sebenarnya satu lagi. Ada lagi? Enggak boleh. Cuman ditanya kalian gua nama Sabirin. Sabirin Dewan, Sabirin Datuk Nanti Pengulung. Belakangnya 688 ya Pak? Hah? 688 nomor Pak? Enggak. Berapa? 688 ya. Berarti iya Bapak yang kesini. Kalau kita nggak pernah ke sini. Waktu itu mau klarifikasi lahan ketemu Pak Tera. Dipanggil Tera waktu itu. Ingat kan? Lahan Klarifikasi lahan itu. nggak ada. Cuman kita waktu ke sini dulu Pak Khairal, lahannya 500 Pemda. Baru ini tahun 2000 berapa? Pak Tera terakhir. 2021 atau 2022. Sebelum pernah minta klarifikasi lahan ya kan? Kesilan nggak ada. Belum klarifikasi lahan. Surat klarifikasi lahan Bapak itu. Lahan memang ada. Yang masalah sipu ini yang 700. Bukan sipu. Masalah kan kita melakukan klarifikasi lahan terhadap lahan yang 2000 itu. Yang 2000. Ya. Yang 2000 ya minta apa? Kita. Kami yang melakukan ini. Kita nggak ada ke sini sama Pak tuh. Cuman kita waktu nggak permohonan pemecahan sipu. sipu kita nggak ada. Kalau masalah sipu kita baru tahu kita punya sipu karena dipanggil ke Polres. Berarti yang jalan sipu ya Pak? Nggak tahu. Astaga. Itu yang dalam lidik sekarang. Dipanggil kita. Yang megang user ID siapa? Hah? Yang megang si user ID. Itu dia nggak tahu sama sekali. Sarang sipu itu keluar Pak. Pak. Makanya dibekukan. Yang sipu itu keluar, kalau kita nggak di laporan desa ke Polres, kalau nggak dipanggil kita, nggak tahu kita ada sipu ini. Ada dugaan pemalsuan tanda tangan sekda itu kan? Nggak kalau tahu, kalau dia karena lari panggil, pertanyaan di pemalsuan tanda tangan masalah sipu, baru kita tahu sipu ada, baru kami lajak Ya, ke baru KPHL. Hah? Ada surat pembatalan sipu. Ada? Iya. Permohonan untuk Beliau Bapak ini. Saya ini. Saya sendiri sudah punya. Ya. Ada simpan nama? ada. Kami dua ya Bapak tuh, kamu baru. Ibu ajar itu. Nah, mangga itu Pak. Kalau yang Sabirin, Ada kan mungkin kan data PHAT Sabirin itu tercatat di Dinas Kehutanan ada produksi kayu. Sampai yang kemarin itu 9.000 kubik. Hanya berapa bulan ini sudah 9.000 kubik. Sekarang udah banyak mungkin. 9.000 kubik. Iya, tahu Pak. Saya mau tahu. Kalau Betul nggak tahu Pak. jadi waktu kita pergi ke KPHL, Foto aja ya. Boleh? KPHL di Pekanbaru, minta kita ketemu dengan KPHL tuh. Memang enggak Ada beberapa kali Pak panggil ke Polres. kagetnya. Ya? Ya, Pak apa Datuk Pak? Namanya Pak Sunardi. Datuk juga. Enggak. Pak Jorong. Sabta Datuk. Enggak. Iyalah Datuk Monti Rajo. Kan itu aja. Tahu Erwin? Erwin Anu mana? Persija itu. Siwin kan. Hah? Siwin agak. Oh ya. Tahu? Ya apa tuh? Hah? Ya apa tuh? Kakeknya. Hah? Kakeknya. Oh dikatakan dake. Ya apa kan?